Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib sampai dengan isya nanti. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada jamaah subuh beberapa hari yang lalu, mulai Rabu malam ini dan insya Allah untuk Rabu-Rabu malam berikutnya, saya akan mengaji, membaca kitab Nasihatul Ibad. Kajian kitab Nasihatul Ibad ini biasanya kita lakukan pada saat acara rutin tahunan, yaitu setiap bulan puasa, yaitu pada pengajian menjelang buka. Dan itu sudah berlangsung, ternyata setelah saya cek itu dari mulai tahun 2014 itu. Ya. Tepatnya saya mengawali Ramadan pertama tahun 2014 itu 29 Juni itu ya. Ya. Jadi sampai sekarang berarti sudah berapa tahun itu? 2014 sampai dengan 2022. 8 tahun ya. Udah lama ternyata itu ngaji Nasihatul Ibad itu ya. Tapi karena ngajinya itu hanya seminggu sekali ya, paling kalau ada yang kosong saya ikut gantikan, jadi ya mungkin ya paling selama sebulan itu rata-rata ya 6 atau 7 kali begitu, sehingga selama 8 tahun itu setelah saya lihat ya, karena kebetulan itu sudah diunggah di YouTube ya, itu ada 53 kali kalau tidak salah itu ya. 53 kali kajian, dan itu ternyata baru sampai pada bab thulathi mengkolah yang pertama. Jadi kitab Nasihatul Ibad itu sebagaimana sudah beberapa kali disampaikan, isinya itu dari mulai yang thunai itu nasihatnya isinya 22, yang thulathi itu nasihatnya isinya 33, sampai dengan yang 10 itu. Nah, kita baru masuk ke bab yang thulathi ya, yang isinya nasihat 33 itu baru makalah yang pertama. Itu pun kemarin belum selesai, jadi nanti melanjutkan itu. Ya. Jadi sekali lagi malam ini saya mulai ngaji kembali kitab Nasihatul Ibad ya. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu, setelah saya cek kembali ini ya, saya itu kebetulan sejak dulu kalau ngaji meskipun dengan seadanya bisa rekam. Ya, dan rekaman-rekaman itulah yang kemudian diupload di YouTube itu, sehingga ya rekamannya seadanya ya. Kalau yang baru-baru direkam pakai video seperti ini. Kalau yang lama-lama kan enggak, hanya rekaman itu rekaman audio saja. Dan karena rekamannya sembarangan tuh ya kualitasnya ya enggak jelas suaranya ya. Sering ada yang memberikan komentar, lupa ini kok suaranya enggak jelas ya. Wah iya maaf itu rekaman seadanya ya. Nah, ternyata ya itu saya memulai ngaji Nasihatul Ibad itu ternyata juga pada pengajian habis maghrib ternyata itu. Ya. Waktu itu
kajian ba'da maghrib itu penuh sudah ya, dengan berbagai macam kajian ya. Sehingga waktu itu saya kalau ada yang kosong tuh saya iman-iman ya. Lah waktu itu pas kebetulan ada jadwal yang kosong, saya kemudian isi. Nah ketika saya ngisi jadwal yang kosong itulah saya mulai ngaji Rasulul Ihbat sebenarnya. Dengan niat kalau ada yang kosong sudah saya ngisi daripada kosong begitu. Nah ternyata hanya berhenti pada pengantarannya saja 2 kali. Ya setelah itu kemudian selesai. Ya, baru dimulai tadi itu ya, Ramadan tahun 2014. Jadi sekali lagi rupa-rupanya dulu dimulai ba'da maghrib ya. Nah ini kembali ba'da maghrib lagi. Jadi ini sebenarnya tidak baru berarti ini mengulang apa yang malah pertama dulu sudah pernah kita lakukan. Ya. Jadi baik Bapak dan Ibu-ibu, ya sekali lagi mari ya mulai malam ini kita ngaji kitab Nasihatul Ihbat kembali. Ya, dan untuk malam ini sekali lagi melanjutkan kajian yang terakhir menjelang Lebaran kemarin. Ya. Kemarin itu saya membahas bab thulathi ya. Bab yang isinya makolahnya itu 33 ya. Baru bab pertama yang kita bahas itu pun belum selesai sehingga malam ini kita melanjutkan. Nah sebelumnya mari sebagaimana biasa kita membaca Fatihah sekali yang kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, kitab Nasihatul Ihbat yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, ya, untuk ngaji malam ini saya akan mulai kembali isi dari makalah yang pertama dari bab thulathi ini. Makalah yang pertama dari bab thulathi ini ruwiya 'anin nabiyyi annahu qala man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Lalu kemudian nasihat yang kedua, waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhiton 'ala Allah. Dan yang ketiga, waman tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika masuk waktu pagi, kok dia itu sudah berkeluh kesah kepada manusia mengenai kesempitan hidupnya, itu sama saja dengan mengeluh atau mengeluhkan Tuhannya. Dan barang siapa yang pada pagi hari sudah merasa susah dengan persoalan-persoalan kehidupan keduniaannya, maka orang yang seperti itu sama saja dengan benci terhadap Allah. Nah, kedua nasihat yang kita sebut tadi itu sudah kita bahas kemarin dalam 2 pertemuan ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan nasihat yang ketiga, waman tawadhu'a li ghaniyyin lihinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang tawadhu, adab asor, apalagi ya tawadhu itu apa ya, merunduk-runduk kepada orang yang kaya, dan
tawaduknya itu kok karena hartanya, maka kata Nabi, faqad dhahaba thulutsa dinahu. Orang yang seperti itu hilang 2/3 agamanya. Masya Allah. Ya. Ini harus kita perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau ada orang kok DP merendahkan diri di hadapan orang kaya dan merendahkan dirinya itu kok disebabkan karena kekayaannya ya. Itu kata Nabi, orang yang seperti itu kehilangan 2/3 agamanya. Nah ini matannya ya, lalu syarahnya dari Syekh Nawawi diberi penjelasan seperti ini. Aili anna syari'ata, karena sungguhnya berdasarkan syariat, ayyakuna ta'zimun nasi, bahwa yang namanya penghormatan terhadap manusia li ajli salahihi wa li ajli ilmihi. Kita menghormati manusia itu kalau berdasarkan agama, bersyariat, itu ya karena kebaikan orang itu. Dan karena ilmu orang itu, bukan karena hartanya. Ya. Dunat ta'zimi li ajli malihi. Bukan karena penghormatan yang dikarenakan hartanya. Artinya apa? Ya, kalau kita menghormati orang, kok itu karena orangnya baik, ya, karena ilmunya tinggi, ya, atau secara umum kita katakan karena ketakwaannya, ya, itu memang diperintahkan kita ya menghormati manusia. Tapi kalau karena hartanya, ya, wah itu sekali lagi termasuk yang dilarang. Ya. Masih diberi penjelasan di sini, fa inna man akramal mala, barang siapa yang memuliakan harta, ahanal ilma wassalaha. Ya. Orang yang memuliakan harta itu sesungguhnya ya menghinakan ilmu dan as-salah, kebaikan. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari makalah ini ya, saya kira kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, bahwa yang namanya menghormati manusia itu bukan kok dilarang, boleh ya, tetapi jangan semata-mata karena hartanya. Ya. Menghormati karena ketakwaannya, karena kebaikannya, karena ilmunya, wah itu diajarkan dalam agama. Bahkan ada satu ungkapan betapa orang itu menghargai ilmu itu, sampai ada ungkapan kalau tidak salah dari Sayyidina Ali ini, kalau tidak salah ya, seingat saya ini ya, ana abduman 'allamani harfan. Saya ini budak dari orang yang mengajariku, meskipun hanya satu huruf saja. Lu Masya Allah itu. Artinya apa? Kalau terhadap orang yang alim, terhadap guru, terhadap kiai yang mengajari kita emang harus hormat ini. Ya. Tetapi jangan hormatnya itu karena hartanya. Nah kalau orang kaya kok lalu baik, ya kita hormati tidak masalah, tapi bukan karena hartanya, karena kekayaannya. Ya nuwun sewu ya, barangkali ekspresi dari penghormatan itu dalam bentuk-bentuk yang
ya sehari-hari terlihat dalam masyarakat. Kalau misalnya ada orang ya ketika berhadapan dengan orang kaya, lalu hormatnya bukan main ya. Tapi ketika dengan orang miskin tidak hormat, nah itu berarti kelihatan kan yang dihormati bukan karena apa-apanya ya, karena kekayaan. Dan ketika orang miskin yang berhubungan tidak dihormati. Nah ini kelihatan ini. Ya mari coba kita lihat nanti di dalam diri kita sendiri-sendiri itu. Ya. Tapi memang ya kadang-kadang ya, atau bahkan mungkin kebanyakan orang ya punya kecenderungan seperti ini ya. Jadi kalau dengan orang kaya itu, wah hormatnya itu bukan main ya, sampai bungkuk-bungkuk begitu ya. Ya ini pada umumnya orang, tapi ini diingatkan Nabi seperti itu. Ya. Nah tentu saja memang kemudian bisa dipahami ya dengan berbagai macam alasan. Ya. Kenapa orang itu tidak boleh menghormati seseorang karena hartanya? Ya, yang pertama ya, uang yang namanya manusia itu sendiri lebih mulia ketimbang harta. Itu yang pertama. Ya. Kita semua tahu ya di dalam surat Al-Isra itu ayat berapa itu ya? Saya lupa ayatnya itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi berdasarkan ayat ini itu manusia itu merupakan makhluk yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu oleh Allah dimuliakan posisinya itu dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan makhluk yang lain. Ya oleh karena itu wajar memang tidak boleh kalau kita tuh kemudian merendahkan diri kepada orang kok lalu karena hartanya itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Menghormati orang karena hartanya itu tidak boleh. Ya. Kalau misalnya kita hormati orang yang berharta ya karena kebaikannya tidak masalah ya. Tapi karena kebaikannya itu bukan karena hartanya itu. Yang perlu dicatat. Ya. Lalu alasan yang berikutnya itu ya karena yang namanya kekayaan harta itu kan bukan kekayaan yang sungguhnya. Ya. Kok ngapain lalu kok sampai kemudian dipuja-puja, dihormati gitu ya. Ya. Saya kira kita sudah berkali-kali itu menyitir hadis yang menyatakan bahwa laisal ghina an kathratil aradi ya atau an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukan kaya karena harta ya. Tapi kaya itu ya karena kaya jiwa. Ya. Makanya sudah pernah saya sampaikan berkali-kali saya kira itu orang yang qanaah ya itu kaya itu sebenarnya itu. Ya. Nah yang terakhir alasannya ya tadi yang sudah kita sebut tadi itu. Ya. Kalau orang itu kok menghormati manusia karena hartanya berarti dengan orang miskin pasti dia nggak hormat. Pasti itu. Padahal kita dengan orang miskin sekalipun harus hormat. Kalau memang dia orang baik, dia orang berilmu. Karena memang sekali lagi yang namanya kemuliaan itu bukan pada harta, tetapi kepada ketakwaan itu. Inna akramakum indallahi atqakum itu. Ya. Jadi ini ya, jadi ini saya kira perlu kita renungkan betul ini ya, makalah yang poin yang ketiga ini. Lalu di dalam kitab Nasihatul Ibad ini kemudian dilanjutkan dengan dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditampilkan oleh Imam Nawawi ya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruh ya,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang semoga Allah mensucikan sirnya Syekh Abdul Qadir. Nah, dawuhnya Syekh Abdul Qadir begini: la budda likulli mu'minin fi sairi ahwalihi. Tidak boleh tidak, ya, pada setiap mukmin di dalam seluruh keadaannya, ya, min thalathati asya, harus ada 3 hal. Ya, kalau kalimatnya disimpelkan, ya, dalam diri seorang muslim itu tidak boleh tidak, harus ada 3 hal. Ya. Ya. Apa 3 hal itu? Amrin yamtathiluhu, yang pertama adalah terhadap perintah, ya, itu seorang mukmin dia harus melaksanakan. Ya. Lalu wanahyin yajtanibuhu, kalau terhadap larangan seorang mukmin itu harus menjauhinya. Ya. Lalu yang ketiga waqadrin yardabihi. Ya. Seorang mukmin itu harus ridho terhadap qadarnya Allah. Ya. Nah, kalau yang ridho terhadap qadar Allah ini yang kemarin kita bahas, poin yang kedua itu, ya. Yang tadi itu, kalau orang itu kok pada pagi hari sudah merasa susah dengan kehidupannya, itu seakan-akan dia itu tidak ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal orang mukmin itu sekali lagi harus ridho terhadap apa yang menjadi qadar Allah atau ketentuan-ketentuan Allah ini. Ya. Ya. Fa'aqallu halatil mu'minina, fa'aqallu halatil mu'minin. Oh, ini mufrad. Fa'aqallu halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'i thalathati. Nah, seorang mukmin itu di dalam dirinya itu, di dalam keadaannya itu, ya, ya, tidak pernah sepi dari 3 hal yang tadi itu. Ya, ya, kalau tidak melaksanakan perintah, ya meninggalkan larangan. Kalau tidak meninggalkan larangan, kalau dia diberi musibah oleh Allah, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ya sudah, hidupnya itu hanya itu saja mukmin itu mestinya. Ya. Seperti kita sekarang ini tadi melaksanakan sholat, ya. Lalu kemudian ngaji, ini kan melaksanakan perintah ini. Ya. Ya. Di luar itu kita meninggalkan larangan. Kita tidak mencuri, kita tidak ngerasani, kita tidak minum, kita tidak macam-macam, ya. Semua larangan kita tinggalkan. Dan kita juga ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, kalau pas suatu ketika kita diberi nikmat, bersyukur, diberi cobaan, kita sabar, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Seorang mukmin tidak pernah lepas dari itu. Ya, ya, hanya gonta-ganti saja. Ya. Idealnya begitu. Ya. Jangan kok seorang mukmin kok malah isinya tidak pernah melaksanakan perintah, selalu melanggar larangan. Ya. Ora tahu sholat, ora tahu ngaji, malah isinya maksiat. Oh, jangan sampai itu. Ya. Jadi idealnya seorang mukmin itu ini tadi. Ya. Menurut dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak boleh lepas dari 3 hal ini. Ya. Nah, masih dilanjutkan, ya, dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, karena yang namanya setiap mukmin itu tidak bisa lepas dari 3 hal itu, ya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan juga ridho terhadap ketentuan Allah,
terhadap qadar Allah, maka yang tiga hal itu harus betul-betul sadari betul, ya. Dengan apa? Fayambaghi lahu ayyulzima hammaha qalbuh. Jadi seorang mukmin itu ya hendaknya dengan sungguh-sungguh memantapkan hatinya itu punya niat yang kuat, punya himmah yang kuat, punya orientasi yang kuat, ya. Punya kehendak yang kuat untuk yang tiga tadi itu. Ditanamkan terus dalam hati. Ya. Dalam hati itu selalu diyakinkan bahwa kita ini seorang mukmin harus senantiasa melaksanakan perintah, senantiasa mencegah larangan, ya, meninggalkan larangan, ya, dan selalu ridho dengan ketentuan Allah. Itu harus ditanamkan dalam hati itu, dikuatkan terus hatinya itu. Tidak hanya dalam hati, bahkan kiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa yuhadditsa bi nafsah. Lisannya pun juga kalau perlu ngandani apa bahasa Jawa itu? Bahasa Indonesia ini ngandani apa ya? Menasehati atau ngomongi dirinya sendiri, nafsahu, bukan ngomong orang lain. Jadi kita perlu menceramai juga diri kita sendiri, jangan hanya ceramah pada orang lain. Ya, hei solihan, kamu tuh ya harus betul-betul melaksanakan perintah, ya, meninggalkan larangan, dan ridho dengan ketentuan Allah. Itu diulang-ulang kalau perlu, ya, supaya kita itu tadi itu betul-betul di samping sudah menancap dalam diri hati kita, lisan kita ini ya biasa sudah ngomong dengan tiga hal tadi itu, sehingga kemudian ya dengan begitu lalu kemudian ya antara hati kita dengan lisan kita itu lalu kemudian sejalan. Nah yang terakhir, wa ya'khudhal jawariha biha fi sa'iri ahwali. Nah lalu juga kemudian membawa ya atau mengambil anggota badan kita ini untuk melaksanakan yang tiga tadi itu. Ya. Jadi yang tiga tadi itu ya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya, dan ridho dengan ketentuan Allah itu sekali lagi harus kita kuatkan dalam diri kita ini, baik di dalam hati kita, di dalam lisan kita, sampai kepada juga dengan seluruh anggota badan kita. Nah insya Allah kalau kita itu melaksanakan kiat-kiatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, ya mudah-mudahanlah kita ini bisa menjadi orang yang serius di dalam melaksanakan kehidupan yang penuh dengan tadi itu ya tiga hal tadi itu, ya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan ridho dengan ketentuan Allah itu. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, insya Allah itu yang disebut dengan orang yang bertakwa. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini termasuklah golongan orang-orang yang seperti disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tidak mudah mengeluh, ya, yang pertama ya, lalu tidak mudah susah dengan kehidupan dunia, dan tidak menghormati orang lain itu karena hartanya. Kalau kita menghormati orang ya pastikan itu karena kebaikannya, karena takwanya, karena ilmunya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian nasihat hebat kita pada malam hari ini dengan doa menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.